Pemirsa, Anda pernah mendengar kisah sosok legenda si manis Jembatan Ancol? Saking familiarnya, kisah si manis sempat diangkat menjadi sinetron pada tahun 90-an. Meski sudah lama, konon katanya perempuan cantik yang meninggal secara tragis ini kerap masih menunjukkan eksistensinya. Nah, melihat ditemuin di Blas itu Mbak pakai kebaya merah. Ada ibu-ibu pesen tukang nasi goreng, dia pesen nasi, kemudian nasi goreng udah dibuat, dikasih, orang udah nggak ada. Ada pula beberapa kejadian di luar nalar dan kecelakaan lalu lintas yang seringkali dikaitkan dengan keberadaan si manis Jembatan Ancol. Jadi mobil lewat nih Toto ada di tengah-tengah kali, Toto kelelep ya. Supirnya meninggal, keneknya hidup. Saya tanya, katanya jalanan kali itu. Bank sekarang kamu bisa beli pulsa dan paket data dengan mudah dan instan. Sesuatu berbau mistis, lekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kisah mengenai sosok si manis Jembatan Ancol pun mudah menyebar dari mulut ke mulut. Setelah mengalami distorsi, kerap kali alur ceritanya berbeda-beda hingga memiliki beberapa versi. Tim On The Spot dan Om Hao mencoba melakukan penelusuran ke Jembatan Ancol untuk mengetahui siapa sosok si manis sebenarnya. Dengan kemampuan retrocognition dalam ilmu psikologi, Om Hao akan mencoba membaca suasana masa lampau sebelum tragedi si manis Jembatan Ancol terjadi. Berikut kisahnya versi On The Spot. Sampai sekarang, Jembatan Ancol masih diyakini sebagai salah satu lokasi angker di bilangan Jakarta Utara. Jembatan yang dikenal dengan sebutan Jembatan Goyang menjadi momok menakutkan bagi pengendara bermotor, khususnya mereka yang melintas di malam hari. Sebagian orang akan membunyikan klakson 3 kali saat melintasi jembatan pada malam hari karena meyakini Jembatan Goyang merupakan lokasi bermain si manis. Dan menurut kesaksian warga, di waktu tertentu, sosok si manis sesekali menunjukkan eksistensinya. Itu pun juga saat saya lagi mancing aja pas dia lewat. Saya sampai kabur yang lihat. Terus tukang ojek, dia bawa penumpang, merasa dia bawa penumpang, tapi temennya yang di belakang melihat dia nggak ada orang. Nah, seperti itulah. Iya, penumpang juga. Ntar ditegur sama kawannya nih, ya lagi narik nih cewek cakep. Mana cewek cakep itu belakang kosong. Nah, itu sering begitu. Kisah mengenai sosok si manis kian berkembang. Keberadaan arwah di suatu tempat bukanlah tanpa alasan. Umumnya, hal tersebut diawali dengan sebuah kejadian atau tragedi. Bahati, selaku sesepuh di kawasan ini mengatakan pernah mendengar kisah si manis. Menurutnya, dahulu ada seorang gadis yang tiba-tiba menghilang secara misterius saat berada di pinggir kali. Ceritanya dia lagi pacaran dulunya, kata juga dari jembatan 5 nungguin pacar di situ. Yang satu menjemput pacarnya langsung terkabari. Begitu datang ke situ udah nggak ada, udah nyemplung, ada bajunya doang. Itu kanonnya begitu, seperti itu. Tim On The Spot mengajak Om Hao turun langsung menyusuri Jembatan Ancol. Om Hao memiliki kemampuan yang memungkinkan dirinya melihat kondisi suatu tempat di masa lampau. Sembari membahas kisah, terlihat Om Hao sesekali memandang suasana kali di bawah jembatan. Rupanya Om Hao mendapat informasi bahwa sebenarnya sosok si manis Jembatan Ancol bukan hanya satu,
melainkan beberapa sosok dengan wujud dan kisah yang berbeda-beda. Kalau dibilang yang benar yang mana, ini semuanya benar, Mbak. Tapi mau kita ambil sudut pandangnya itu mau yang mana dulu. Karena ada 3 tahun yang berbeda. Jadi awal tahun 1800, 1900, dan tahun 1950. Ini semuanya berbeda-beda. Kalau yang awal itu seperti yang kita dengar, bahwasanya ada perempuan yang dia disukai sama tuan tanah di situ, menolak karena mau dijadikan budik ya. Lalu diculik, ada adegan kekerasan, kemudian ada seperti tindak pelecehan seksual, lantas kemudian meninggal, dibuangnya di Kali Ancol ini, tapi posisinya tidak di sini. Lalu yang kedua itu ceritanya hampir sama, tetapi yang berbeda di sini seperti sudah meninggal di tempat lain, kemudian dibuangnya di sini juga. Kisah ketiga terjadi pada 1950. Kisah ini memiliki kemiripan dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Hatip. Menurut penuturan Mbah Hatip, tak ada yang tahu kemana perginya perempuan yang kala itu menghilang. Lalu yang ketiga ini ada suatu kisah di mana waktu itu ada sepasang muda-mudi yang berpacaran ya istilahnya di sini. Lantas yang saya lihat itu sosoknya itu hilang, perempuan, dan tertinggal hanya baju saja dengan beberapa yang dibawa. Saya mencoba komunikasi, Mbak, itu beliaunya di Pinang sama raja yang ada di sini gitu. Karena kalau kita bahas sebuah kerajaan ya, di sini ada sebuah kerajaan, itu pasti ada rajanya. Raja ini yang memimpin kawasan ini. Aku berjelas nih Om Hao, berarti sosok si manis jembatan Ancol itu tidak cuma satu. Iya. Tapi ada 3 sebenarnya. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang nampak itu 3. Oke, karena mungkin kebanyakan orang melihat penampakan atau sosok itu selalu perempuan, jadi mereka mengkategorikan kalau itu adalah sosok si manis jembatan Ancol. Padahal sebenarnya itu wanita-wanita yang memiliki beberapa macam cerita atau tragedi yang berbeda-beda dan di tahun yang berbeda-beda. Iya. Oh gitu. Cuman yang paling terkenal nih yang pertama, yang beliau memperkenalkan diri itu namanya Siti Arya. Ya, atau sering dipanggil dengan Maryam. Cerita kedua, kemudian ada yang bernama Halimah yang di cerita kedua. Setelah ditelusuri, si manis jembatan Ancol bukan hanya satu sosok, melainkan beberapa. Yang menarik perhatian adalah kabarnya sosok si manis berbaju merah beberapa kali menampakkan diri. Benarkah sosok berwarna merah memiliki aura negatif? Adakah keterkaitannya dengan kecelakaan di sini? Kalau di sini makanya kalau mobil kelihatan jalan lagi sepi, tetap klakson. Soalnya secara tiba-tiba dia. Kali kelihatannya jalan aspal, jalan kelihatan kali, dibuang sekaligus, ngindarin, atau nggak tahu. Mobil sering nyemplung. Nah, sosok-sosok yang biasanya muncul di sini itu benar sosok si manis. Iya. Gitu. Karena ada beberapa yang bilang kan melihat sosok wanita berpakaian merah cantik tiba-tiba nebus pohon, Iya, atau benar. ada juga banyak orang yang suka mancing di sini itu ntar digangguin kayak Godain, gitu. ya. Iya, jadi ada 3 sosok dengan baju berbeda, Mbak. Pertama menggunakan baju putih, kedua bajunya agak merah jambu, ada kuning, pakai kerudung kuning, dan yang ketiga merah. Sosok yang menurut saya netral itu yang kedua. Tapi sosok yang merah ini memang menurut saya membawa energi negatif. Sehingga terkadang ini menyebabkan kecelakaan, kadang menumpang kendaraan, kemudian juga menggoda, mengganggu, dan macam-macam. Karena memang secara baju yang dikenakan itu juga menyimpan sebuah dendam. Kesan angker memang masih menyelimuti jembatan Ancol sampai hari ini. Sampai-sampai ada aturan tak tertulis yang mengharuskan kita membunyikan klakson ketika melintas untuk menghormati arwah sosok si manis penghuni wilayah. Dan pemirsa, itulah hasil penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao menguak misteri sosok si manis jembatan Ancol. Sosok yang kerap kali muncul di kawasan ini berasal dari beberapa kejadian di masa lampau. Mayoritas korbannya adalah seorang perempuan. Kemunculan
Kemunculan sosok-sosok inilah yang akhirnya dijuluki dengan sebutan si manis.